Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, di tengah banjir informasi dan akses tontonan yang tidak terbatas, terutama melalui media digital dan juga OTT, diperlukan kesadaran bersama untuk memilah tayangan yang layak sesuai usia. Apalagi kita punya banyak sekali pilihan dan bisa diakses kapan saja, tentunya harus ada kesadaran mandiri gitu. Dan terkait dengan hal tersebut, kita akan berbincang bersama dengan Bapak Widayat S. Nuswa selaku Ketua Subkomisi Dialog Lembaga Sensor Film Republik Indonesia. Apa kabar, Pak? Baik, Mbak Askar. Terima kasih sudah hadir di studio Voice of Indonesia. Atas kesempatannya. Terima kasih, Pak. Nah, ini di LSF ini tuh kita tahu ya bahwa LSF taunya menggunting-gunting, mensensor-sensor film gitu ya, Pak ya. Yang selama ini masyarakat tahunya seperti itu gitu. Jadi kayak ada film gitu, kok durasinya jadi semakin kecil kok, bagaimana gitu. Nanti seringkali ya ini lembaga sensornya seringkali seperti itu. Padahal yang perlu kita ketahui bersama-sama bahwa memang mandat dari LSF ini adalah menjaga ruang tontonan di Indonesia. Tapi apakah memang seperti yang demikian dipercaya oleh masyarakat, Pak? Oke, terima kasih Mbak Askar. Ini menarik sekali. Jadi kita selalu kemana-mana kalau ada kita punya program ke daerah-daerah, selalu yang ditanyakan adalah sisa-sisa guntingan filmnya. Gunting gitu kan ya, Pak ya? Ibaratnya gunting. Ini mesti kita luruskan ya. Jadi LSF yang sekarang ini adalah hasil atau buah dari reformasi, Mbak Askar. Karena kita sekarang didasarkan oleh Undang-Undang Perfilman tahun nomor 33 tahun 2009. Artinya itu semangatnya adalah reformasi. Nah, apa perbedaannya dengan dulu? Nah, kita tahu dulu itu kan waktu masih Badan Sensor Film atau masih LSF versi yang lama itu kan ya tadi kalau ada film yang tidak sesuai dengan mungkin kontennya tidak sesuai dengan mungkin peraturan perundang-undangan atau apapun, langsung dipotong karena waktu itu bentuknya masih film seluloid kan 35 gitu. Nah, sekarang di dalam Undang-Undang Perfilman yang baru, tugas LSF satu adalah melakukan penyensoran. Nah, kemudian apa yang disebut nyensor? Nyensor itu satu meneliti itu. Meneliti apa yang diteliti? Yang diteliti adalah satu, ada acuan utama dan acuan pendukung. Yang acuan utamanya adalah temanya apa. Kemudian konteksnya seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah nuansanya seperti apa gitu. Itu acuan utamanya. Jadi kalau kita melihat film, yang dilihat pertamanya adalah tadi temanya apa, kemudian konteksnya apa, nuansanya apa. Nah, setelah itu baru kita lihat namanya acuan pendukung. Acuan pendukungnya apa? Ada adegan, ada gambar, ada suara, kemudian ada yang namanya teks terjemahan. Jadi kita teliti semua nih. Jadi menyensor itu satu meneliti, kemudian melakukan penilaian. Oh, film ini ternyata cocok untuk anak-anak dewasa. Oh, film ini mengandung kekerasan. Oh, film ini mengandung sadisme dan seterusnya gitu. Nah, setelah itu baru kita menentukan klasifikasi usianya. Oh, usia itu ini cocoknya untuk usia berapa? SU 13 atau berapa itu. Kira-kira kayak gitu. Tugas kita sebenarnya. Nah, fungsi kita itu sesuai dengan Undang-Undang Perfilman adalah melindungi masyarakat dari dampak negatif tayangan peredaran dan tayangan film. Itu intinya tugas dari Lembaga Sensor Film. Oke, jadi bukan gunting tapi mengklasifikasi. Meneliti. Nah, kemudian Pak, jika ada film yang dirasa tidak sesuai gitu, mulai dari klasifikasi ataupun juga aturan-aturan yang tadi telah ditetapkan, apakah yang bukan menggunting ya, kemudian ada dialog dan kemudian yang memotong itu? Saya teruskan tadi mungkin ya, ada. Jadi setelah kita melakukan tadi menyensor tadi, kita ada catatan. Kalau tadi disebutkan menggunting itu kan memotong secara fisik mungkin ya. Nah, kalau sekarang adalah kita cuma membuat catatan. Oh, di menit ke berapa, terus ada adegan yang tidak sesuai, itu ada catatannya. Nah, kalau kita catatan itu masih bisa kita toleransi, itu mungkin klasifikasi usianya akan naik.
Misalkan 13 nih, usia 13 atau SU deh. SU itu kan tidak boleh ada adegan yang berbau apapun tentang kekerasan, tentang sadisme, pornografi. Nah, kalau 13 tahun, kira-kira 13 tahun boleh, tapi sifatnya hanya mengenalkan dan porsi tersendiri seperti itu. Nah, kalau kita ada catatan-catatan seperti itu, kita klasifikasi, nanti akan kita sampaikan kepada pemilik film. Itu ada dalam satu sistem namanya ESIAS nanti, sistem untuk pendaftaran penyensoran administrasinya gitu. Nah, jadi kita pemilik film itu tahu apa yang kemudian tidak boleh kalau maunya misalkan 13, tapi ada adegan atau konten yang tidak sesuai gitu. Itu kita ada catatannya gitu. Kalau mereka menerima ya sudah, berarti mereka harus merevisi itu. Tapi kalau mau diturunkan di misalkan SU itu harus semua catatan kita harus dilaksanakan semua. Nanti mereka mengembalikan lagi ke kita setelah direvisi gitu. Itu jadi memang kita sangat demokratis sebenarnya. Demokratis. Jadi kalau kaitannya ke dialog tadi, dialog dalam arti tugas di subkomisi saya maksudnya. Nah, saya kebetulan kan sebagai ketua subkomisi dialog. Nah, komisi saya itu tugasnya adalah gini, jadi dialog itu adalah bagian dari satu proses penyensoran. Nah, kalau misalkan tadi kita sudah melakukan penelitian, kemudian memberikan catatan revisi segala macam. Nah, pemilik filmnya itu merasa keberatan nih. Loh, kok ini adegannya sebenarnya menurut kita nggak ada masalah, kok menurut LSM bermasalah gitu segala macam. Nah, mereka bisa mengajukan surat untuk melakukan dialog. Itu masih proses sensor ya. Karena proses sensor itu kan akhirnya kita akan mengeluarkan outputnya adalah mengeluarkan surat tanda lulus sensor film atau STLS. Nah, sebelum keluar STLS itu mereka masih bisa bernegosiasi sama kita, berdialog. Kita undang ke kantor untuk keberatan saya seperti ini. Karena kadang-kadang gini Mbak Sekar, kadang-kadang apa yang dimaksudkan oleh pembuat filmmaker, entah itu adegan, entah itu dialog, entah itu mungkin nuansanya segala macam, yang ditangkap di publik itu berbeda gitu. Jadi mungkin maunya mereka itu untuk edukasi, tapi yang ditangkap kita justru, kok yang ditonjolkan justru misalkan kekerasannya gitu segala macam. Itu yang menjadi materi dialog. Nah, dari dialog itu nanti akan ada kesepakatan, ada nego kira-kira kayak gitu. Kalau gitu oke, kita udah mengerti. Kalau gitu sekarang dihilangkan deh yang ininya, yang mungkin nuansanya terlalu kental segala macam. Atau ini mungkin terlalu eksploitatif, atau ini terlalu eksesif misalkan. Itu dikurangin aja porsinya. Jadi cuman simbolik yang muncul gitu. Misalkan orang nonjok kan mesti harus ada adegan nonjok. Tapi kalau nonjoknya itu simbolik, artinya durasinya mungkin cuma tahu orang itu lagi nonjok, itu oke. Tapi kalau nonjoknya berulang-ulang sampai berdarah-darah misalnya, itu kan sudah eksploitatif namanya atau eksesif gitu. Itu yang nggak boleh. Jadi kita menggelar dialog. Nah, dialog juga bisa berawal dari kita, dari LSF. Misalkan kita lihat kok film ini dari awal temanya sudah mungkin terlalu sadis, atau mungkin mengandung ideologi tertentu yang tidak cocok dengan budaya kita atau nilai-nilai kita akan panggil mereka untuk menjelaskan dulu. Itu dalam proses penyensoran ya. Nah, kira-kira kayak gitu dialog. Karena itu diatur dalam Undang-Undang Perfilman di pasal 60 itu intinya adalah LSM melakukan penyensoran dengan prinsip dialogis. Jadi sangat demokratis ya, tidak otoriter. Jadi kayak saya ingat mungkin di tahun-tahun kapan gitu ya, sudah agak lama gitu, misalkan ada sineas yang protes filmnya jadi durasi bagaimana gitu ya. Nah, ini ternyata tuh sebetulnya tidak seperti yang dibayangkan banyak orang ya. Ternyata kayak gitu nih. Saya juga baru tahu. Dan apakah mungkin jadi naik untuk usianya dari 13 kemudian jadi 17 tahun gitu, tanpa harus ada misalkan pengurangan adegan atau durasi, atau itu bisa juga seperti itu ya Pak? Yang terbanyak justru mereka maunya turun. Mereka justru maunya turun karena sebagian besar pemilik film itu beranggapan kalau yang nonton usianya SU atau 13 tahun itu penontonnya lebih banyak gitu. Padahal di tren-tren terakhir itu justru film-film yang di usia 21 itu penontonnya malah banyak. Karena itu dalam beberapa bulan terakhir mungkin ya, tahun inilah kira-kira ada tren yang baru Mbak sekarang yang menarik gitu. Jadi ada pemilik film yang justru ketika dikasih 17 dia minta naik jadi 21. Dia mengedarkan 2 versi film. Yang film 21 itu namanya uncut, ada uncut-nya segala macam. Itu trik dagang sebenarnya. Karena setelah mereka tahu ternyata
apa namanya, ada tren baru di masyarakat. Kalau 21 mungkin ya persepsi publik ada yang menarik dari sisi Iya, apanya betul, betul, kita betul, tidak betul. tahu. Oh iya, iya, Jadi iya, kayak iya. gitu. Jadi kalau misalkan tadi berkaitan dengan dialog, mereka dari misalkan dari apa namanya 17 minta ke diturunkan menjadi 13, ya tadi catatan kita revisi tadi harus diikutin gitu. Karena kalau 13 nggak cocok nih kalau ada adegan ini, ada konten seperti ini atau apapun gitu. Itu prosesnya bisa panjang ya Pak ya? Bisa berapa kali bolak-balik untuk berdialog itu Pak? Gini, kita secara administratif itu melakukan penyensoran itu maksimal hanya 3 hari kerja, Cepet maksimal. banget loh Pak itu. Cepet. Cepet banget ya. Jadi kalau mereka pemilik film itu secara administratif lengkap, secara gambar tidak ada masalah, itu dalam 1 hari mungkin sudah selesai. Asal semuanya apa namanya tidak ada masalah ya. Kontennya tidak ada masalah, kemudian tidak ada revisi, kemudian semuanya apa berjalan dengan baik ya. Sehari mungkin sehari pun sudah selesai. Tapi kalau tadi ada dialog segala macam ya maksimal tiga hari, nggak boleh lebih. 3 hari kerja ya, bukan 3 hari apa hitungan realnya. Iya, 3 hari iya, kerja. Nah kalau tadi kaitannya dengan misalkan apa namanya ada dialog itu cuma sekali. Oh hanya sekali. Jadi kita tuntaskan karena output dialog itu ada namanya berita acara. Nah berita acara itu menjadi apa namanya pegangan kedua belah pihak. Jadi kalau nanti ada misalkan kita sudah kasih catatan tapi tidak direvisi, misalkan tidak sesuai dengan kesepakatan, kita tidak akan mengeluarkan surat tanda lulus sensor. Kira-kira begitu, Mbak Sehat. Baik, nah ini kita baru berbicara tentang film Indonesia. Kalau kita ngobrolin soal OTT, wah itu kan panjang ya Pak ya, seru pokoknya ceritanya ya kalau ngomongin itu ya. Nah itu kan sampai saat ini juga memang apa ya, perlu ada kesadaran dari kita sendiri karena ini kan bukan hanya tugasnya dari Pak Widayat dan juga teman-teman gitu ya. Yang paling penting itu adalah bagaimana ada budaya sensor mandiri yang memang selama ini digalakan oleh LSF ya LSF, Pak ya. oke. Jadi gini, ini menarik sekali karena ini menjadi problem kita semua ya Mbak. Iya. Jadi orang tua terutama ya, Iya. pasti keluhan pertamanya, mohon maaf, itu selalu bicara tentang anak-anak mereka kenapa bisa bebas mengakses film-film dari jaringan informatika, dari internet, dari OTT dan seterusnya. Sementara yang perlu diketahui masyarakat luas adalah sampai hari ini LSF itu hanya bisa menjangkau atau menyensor film-film yang tayang di satu bioskop, kedua di televisi, atau di tempat-tempat pertunjukan khusus, misalkan di lapangan kan dulu kita ada namanya misbar atau apapun. Sementara yang jaringan informatika atau yang melalui internet itu belum diatur. Oleh karena itu, karena kita tahu sekali bahwa konten-konten yang ada di internet, di OTT itu banyak sekali yang masih mengandung konten-konten mungkin kekerasan, sadisme, bahkan apa namanya tentang pelanggaran tentang hak asasi manusia dan seterusnya. Kita punya inisiatif untuk membuat program namanya Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri. Nah, apa sih Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri? Tujuannya adalah untuk literasi masyarakat agar kita itu punya kesadaran sendiri nih, karena filmnya belum disensor. Karena itu kita harus punya kesadaran untuk mengakses atau menonton film sesuai dengan usia kita. Karena itu harus bijak memilih tontonan yang apa bisa menjadi tuntunan kira-kira kayak gitu. Dan di jaringan informatika itu sekarang kita baru bisa menghimbau tahapnya gitu. Kita sering sekali mengundang mereka diskusi segala macam untuk punya kesadaran juga. Mereka melakukan sensor mandiri juga terhadap film-film yang akan ditayangkan gitu. Meskipun itu bukan kewajiban karena belum ada aturannya gitu. Tetapi kita bersyukur sekali sudah mulai banyak OTT itu yang sudah mulai kerjasama dengan kita untuk melakukan, ya mungkin ada juga yang mereka menyensorkan filmnya. 1-2 atau mungkin sudah lumayan banyak sih. Artinya 1-2 operator ya sudah mulai punya kesadaran menyensorkan film tersebut meskipun belum ada kewajiban. Nah, yang paling penting dalam dalam program Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri adalah sasaran kita anak-anak muda, orang tua yang dia harus tahu bagaimana dia memilih memilah penonton. Iya kan? Gitu ya. Mbak Sekar kalau punya anak kecil gitu dikasih kesadaran, oh ini film ini nggak cocok buat usia kamu misalkan, yang cocoknya buat usia siapa gitu. Nah kalau televisi mungkin lebih gampang dikontrol,
Karena di TV kan mungkin ada ininya juga kan kategori usia segala macam. Di film apalagi kan lebih ketat lagi karena untuk masuk ke studio bioskop kan ada pengawasan, ada tiketing, ada portering segala macam gitu. Nah, yang tidak bisa dikontrol kan di tadi jaringan informatika tadi. Oke, padahal semua ini tuh dibuat untuk kita sendiri gitu ya. Betul. Bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk LSF, bukan untuk Sineasya, tapi untuk anak-anak kita sendiri, gitu. Betul. Dan membuat satu mindset atau membuat satu budaya memang tidak mudah sih tuh Pak ya. Betul. Ini panjang banget tuh. Nanti ini apa nih Pak nih yang diharapkan juga dari masyarakat? Nah, kita memang berharap sekali bahwa dengan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri itu tumbuh kesadaran ya dari masyarakat sendiri, terutama orang tua atau orang-orang dewasa lah yang sudah punya kemampuan atau kapasitas kognitif ya untuk memahami konten film kira-kira kayak gitu. Karena memang benar tadi disampaikan Mbak Sekar, kita mendapatkan laporan lah atau informasi ya dari perusahaan pertunjukan film. Kita sering sekali mengadakan pertemuan dengan mereka untuk menghimbau karena kita banyak sekali keluhan. Mereka sering sekali menyaksikan anak-anak kecil menonton film bioskop yang tidak sesuai dengan usia. Nah, ada beberapa keluhan ketika ditegur orang tuanya gitu membawa anak kecil itu, justru yang marah orang tuanya gitu. Karena ini uang saya sendiri kenapa dilarang segala macam. Nah, itu dilema ya. Karena itu kita sekarang berharap sekali ada kesadaran-kesadaran yang tumbuh dari masyarakat, terutama orang-orang tua atau orang-orang dewasa. Anak-anak mahasiswa pelajar itu sudah mulai punya kesadaran seperti itu. Karena itu kalau dalam kampanye Gerakan Nasional Sensor Mandiri itu sasaran kita adalah itu. Biar itu menjadi semacam virologi ya. Mereka menjadi agen perubahan soal kesadaran menonton film. Kira-kira seperti itu Mbak Sekar. Oke, baik. Ini kita mau beralih ke ada kegiatan yang mau diselenggarakan oleh LSF ya, namanya Anugerah Lembaga Sensor Film ya Pak ya. Ini Betul. sudah diselenggarakan setiap tahun ya Pak ya? Jadi gini, kita menyelenggarakan Anugerah LSF itu tahun ini adalah yang kelima. Tahun kelima? Iya, kita mulai tahun 2017. Kemudian waktu awal kita tahun 2017, kemudian 2018. Sejak tahun 2001 itu kita 2 tahun sekali. Jadi 2001, 2003, kemudian baru sekarang 2025 gitu. Nah, tujuan kita membuat program Anugerah LSF adalah kita memberikan penghargaan kepada industri ya terutama dan atau stakeholder lah di industri perfilman untuk tujuannya adalah bagaimana mereka punya mematuhi peraturan perundang-undangan dalam industri perfilman. Kalau untuk filmmaker ya dia tahu bagaimana membuat film, tahu bagaimana klasifikasi usia, dia tahu bagaimana target-target audiens atau target penonton yang harus sasar, kemudian disesuaikan dengan konten filmnya. Kemudian untuk lembaga-lembaga yang terkait, misalnya lembaga pendidikan, kemudian industri pertunjukan film, mereka tahu aturan-aturan yang terkait dengan film. Jadi kita bareng-bareng sama-sama. Nah, anugerah itu kan kita merupakan apresiasi ya, kan soal aturan itu harus ada semacam role model ya, role model kalau industri itu patuh, terus pasti dampaknya juga akan baik kepada masyarakat. Kira-kira itu sebenarnya intinya gitu. Oke. Dan ini tuh ada kategorinya tuh cukup banyak gitu ya Pak ya, dan biasanya betul. Tahun ini kita sedikit berbeda dengan tahun 2023 karena tahun 2023 itu kategorinya ada 20. Banyak banget. Ya, kemudian kita analisis lagi, kita evaluasi, ternyata mungkin akan lebih efisien atau mungkin lebih mengena terhadap tadi inti dari anugerah itu kan soal kepatuhan terhadap aturan ya. Akhirnya kita tahun ini ada 18 kategori. 18 kategori itu diantaranya misalkan kita memberikan penghargaan kepada film dengan kategori usia SU 13 tahun, 17 tahun sama 21. Kemudian kita memberikan penghargaan kepada industri PH Production House yang mungkin dia ketika melakukan penyensoran itu mereka sudah tahu dari awal. Tertib aturan, tidak ada revisi, tidak ada perbaikan dan segala macam, itu akan kita kasih penghargaan. Kemudian juga kepada perusahaan pertunjukan film kita akan kasih penghargaan. Terus kemudian kepada lembaga pendidikan. Terus kemudian ada satu
achievement, life achievement untuk tokoh tertentu yang berjasa dalam industri perfilman. Kira-kira seperti itu, Mbak Sekar. Oke, baik. Dan ini kegiatannya kapan Pak akan dilaksanakannya? Nah, kita sebenarnya sudah mulai. Ini ongoing proses Iya. ya, karena proses cukup panjang ya. Sekarang kita sudah dalam tahap penjurian. Nah, kita sudah melakukan kurasi 200-an film. Iya. Perlu diketahui Mbak Sekar, jadi dalam 1 tahun itu kita rata-rata melakukan sensor terhadap 41 ribu film dan iklan film. Jadi yang iya, harus ada disensor iklannya juga iklan ya. juga, jadi iklan film. Jadi ada iklan film iklan dan iklan film. Jadi ada 3. Kemudian poster. Poster itu kan masuk iklan film ya, maksudnya bagian dari promosi film segala macam. Itu harus disensor sama kita. Jadi dari banyak puluhan ribu film dan iklan film itu kita akan memilih 18 kategori tadi mendapatkan penghargaan. Oke. Kalau petugas sensornya ini saya penasaran nih, dengan sebanyak itu tuh ada berapa orang Pak yang penyeleksi? Oke, jadi LSF itu punya anggota atau komisioner itu jumlahnya 17. Oke. 17, jadi 12 itu dari perwakilan masyarakat, yang 5 itu adalah perwakilan dari kementerian pemerintah. Nah, kita dibantu oleh tenaga sensor. Kita punya 34 tenaga sensor. 34 saja. 34 tenaga sensor. Jadi kita dibagi ada 6 kelompok sensor. 6 kelompok sensor yang setiap hari kira-kira rata-rata mungkin ya 200-an ya judul Banyak film. banget ya Iya. Pak, itu banyak banget loh Lumayan, Pak. lumayan. Dan itu deadline-nya itu harus cukup cepet gitu Cepat, ya. betul. Cuman kan kalau film kan memang durasinya panjang ya, rata-rata 1 jam sampai 2 jam gitu. Nah, film sendiri jumlahnya nggak terlalu banyak sebenarnya, karena yang lebih banyak mungkin iklan segala macam atau program televisi yang serial. Serial itu banyak. Jadi sebenarnya 85%, sekitar 85% itu program televisi malah. Non news ya, news tidak boleh disensor. Iya, Ya, iya. itu Mbak Sekar. Oke, asik juga ya Pak ya, jadi bisa nonton film untuk yang Iya, pertama setiap hari kali nonton gitu film ya. Setiap hari nonton film. Oke, saya percaya bahwa kita sebagai manusia itu adalah produk dari atau hasil dari apa yang kita baca, apa yang kita tonton dan apa yang kita dengarkan gitu. Dan ketika LSF melakukan tugasnya itu bahwa memang yang dari tadi juga saya ulang-ulang ya Pak ya, bahwa yang dilakukan itu bukan untuk siapa-siapa tapi untuk kita semua gitu, dan kita sudah mendengarkan cukup detail juga informasinya bahwa sekarang ini yang dilakukan oleh LSF itu tuh tidak sifatnya itu sangat bersikap demokratis, kemudian segala dialogis. sesuatunya ini juga dialogis dan juga semuanya sangat bisa didiskusikan begitu. Betul. Ya. Jadi untuk kita semuanya Pak ya, mungkin terakhir ada pesan-pesan yang mau disampaikan juga. Pesan dari kita dari LSF adalah tontonlah film sesuai dengan usia dan bijaklah memilih tontonan, karena tontonan itu bukan hanya tontonan tapi juga tuntunan. Tontonan Kira-kira juga ada seperti itu. tontonan. Ya. Oke. Bapak Widayat Esnuswa selaku Ketua Subkomisi Dialog Lembaga Sensor Film Republik Indonesia, terima kasih atas waktunya dan bincang-bincangnya, seru sekali. Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Terima kasih Mbak Sekar atas kesempatannya, mudah-mudahan bermanfaat banyak. Amin. Baik. Terima kasih. Voice of Indonesia.